saya ingin memberikan sedikit klarifikasi terkait apa yang beredar dari tulisan saya yang berjudul Milih Syiah atau Wahabi, ya. Ini tulisan lama sebetulnya, sengaja dikorek-korek oleh sebagian orang yang punya kepentingan untuk memframing saya secara negatif seolah-olah saya ini penganut Syiah. Tapi ya tidak jadi masalah ya. Saya cuma ingin memberikan dan menunjukkan sekaligus betapa orang-orang yang framing ini sepertinya punya tingkat literasi yang rendah ya. Gak bisa menganalisis tulisan orang dengan cermat. Masa hanya orang bilang kalau seandainya saya disuruh milih Syiah atau Wahabi, saya milih Syiah. Disimpulkan, Anda ini nih orang Syiah nih. Kok begitu ya? Kalau sekarang ada orang ngomong misalnya, kalau seandainya saya menjadi anak jalanan, maka saya akan menjadi orang yang bersyukur. Itu maksudnya Anda... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Pemirsa, barusan telah kita dengar pembelaan dari Ustadz Nuruddin. Pembelaan atas anggapan netizen yang merasa bahwa Ustadz Nuruddin adalah seorang Syiah atau paling tidak terafiliasi dengan kelompok Syiah. Bagi saya pribadi, penilaian netizen sangatlah wajar. Wajar karena Ustadz Nuruddin sendiri yang mempublikasikan pilihannya terhadap Syiah daripada memilih Wahabi. Itu jika dia disuruh untuk memilih. Dan giliran dicap Syiah, malah baper. Lalu bikin klarifikasi bantahan dengan pernyataan yang pelintat-pelintut. Mirip Gus Ilham, main cipok sembarangan pada anak-anak wanita di bawah umur. Giliran ramai netizen mengkritik, mencela kelakuannya, Gus Ilham jadi bermimik kasihan, seakan merasa dunianya telah ambruk. Sedih nampaknya. Lalu dengan sikap penuh penyesalan, Gus Ilham minta maaf kepada segenap netizen, mengaku bersalah dan khilaf. Ini bagus sih, sportif, saya akui. Nah, kedengarannya memang cukup lucu. Dan memang di negeri ini untuk hal-hal yang lucu bukan kapling ketupat umur saja, tapi juga merambah ke dunia ustadz, dunia gus, dunia kiai, dunianya pesantren. Dan begitulah faktanya. Nah pemirsa, kembali ke masalah Ustadz Nuruddin. Dalam pelajaran sekolah dulu, kita mengenal ilmu kausalitas, yakni hukum sebab akibat yang menjelaskan hubungan antara suatu peristiwa sebagai sebab dan peristiwa lain sebagai akibatnya. Dan dalam ajaran Islam pun kita mengenal hadis Rasulullah SAW, seperti misalnya hadis al-arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa min hakhtalaf wa ma tanakara min hakhtalaf. Ruh-ruh itu seperti pasukan yang berkelompok, maka ruh-ruh yang saling kenal akan menjadi akrab. Adapun ruh-ruh yang tidak saling kenal akan menjadi saling tidak cocok. Nah, dari dua komparasi hukum tersebut, dari situ bisa kita pahami bahwa ketika seseorang dengan seseorang lain terdapat banyak kesamaan, maka oleh sebab banyak kesamaan itulah mereka merasa nyaman untuk bersama atau bersatu, merasa tentrem. Dan dalam keadaan tertentu, mereka pun mudah untuk saling membantu, saling melakukan pembelaan, atau saling melakukan keberpihakan. Namun sebaliknya, bila di antara mereka terdapat banyak perselisihan, terdapat banyak perbedaan, pertentangan yang banyak, maka kondisi yang demikian akan melahirkan ketidaknyamanan untuk bersama. Dan ini kemudian berimplikasi ada rasa antipati, ketidaksukaan, risih, jengkel. Dan dalam keadaan tertentu, maka akan melakukan perlawanan atau permusuhan. Nah, begitulah hukum kausal di atas. Dan begitu pun sebagaimana sabda Rasulullah tersebut di atas.
Dan itu juga sudah digambarkan oleh sang Ustadz Nuruddin sebagaimana video tersebut, di mana dia dengan bangganya akan memilih Syiah daripada golongan yang dicap Wahabi. Tentu pilihan tersebut bukan tanpa alasan, tapi pilihan sang Ustadz Nuruddin tersebut terikat oleh dua hukum di atas, yakni karena akidah yang diyakini Ustadz Nuruddin tersebut, rincian amalan-amalannya banyak kesamaannya dengan yang diamalkan oleh kaum Syiah. Nah, dengan banyaknya kesamaan amalan-amalan yang diamalkan oleh Ustadz Nuruddin dalam beribadah terhadap kaum Syiah, maka sangat wajar bila Ustadz Nuruddin lebih memilih Syiah. Dan sebaliknya, karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak pertentangan apa yang diyakini Ustadz Nuruddin terhadap akidah kelompok yang dicap Wahabi, maka hal yang mustahil Ustadz Nuruddin bisa merasa nyaman dengan keberadaan Wahabi tersebut. Dan ketidaknyamanan itu menimbulkan gelisah dan condong untuk memusuhi. Dan sikap yang demikian adalah fitrah, naluri yang biasa terjadi bagi siapapun. Atau gampangnya begini, burung merpati akan merasa nyaman terbang dan hinggap dengan burung yang sejenisnya, yakni sesama merpatinya. Dan tak mungkin sekumpulan burung merpati mau tinggal di komunitas burung gagak. Dan burung gagak pun yang tabiatnya pemakan bangkai akan merasa nyaman sekomunitas dengan burung pemakan bangkai lainnya. Pengagum tasawuf akan berkelompok dengan pengagum tasawuf. Pengagum filsafat akan berkelompok dengan para pengagum filsafat. Pecinta amalan-amalan bid'ah akan berkelompok dengan para pengamal bid'ah. Dan mereka tak mungkin merasa nyaman berkomunitas dengan para pecinta sunnah. Dan para pencinta sunnah sendiri pun tak mungkin merasa nyaman berkomunitas dengan para pelaku bid'ah. Karena pada hakikatnya sunnah dan bid'ah sendiri seperti dua kutub yang kodratnya tak bisa menyatu, tapi saling berlawanan. Nah pemirsa, dari kejadian yang dipertontonkan oleh Ustadz Nuruddin tersebut, semoga bisa kita ambil hikmahnya bahwa akidah seseorang itu bisa dilihat bagaimana akidah teman akrabnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.